motor celeng, begu, kampret, ataupun bagong erih. Oke teman-teman, mohon maaf karena pembukaannya agak sedikit kasar, mungkin memang kasar juga, tapi memang seperti itu ya teman-teman. Motor seperti ini tuh di sini disebutnya sebe bagong, dan kalau di Jawa itu sebe celeng. Entah kenapa disebut begitu ya teman-teman. Ada juga yang bilang kalau joknya itu seperti bangku warteg, tapi kalau saya bilang ini joknya bukan bangku warteg ya teman-teman, tapi bangku soeh. Aduh, kampret sekali ini motor. Mana ini kabelnya cuman selembar seperti ini, sudah dipastikan ini masih menggunakan pengapian ataupun teknologi jadul dengan menggunakan platina ya teman-teman, bukan CDI. Jadi di samping bannya yang buduk dan juga bodinya yang sangat beladu seperti ini, aduh balangsak sekali pokoknya ini motor. Kenapa motor ini malah masuk ke bengkel ya teman-teman? Harusnya masuk ke tukang kilo ataupun ke rongsok saja ya, tapi bercanda ya teman-teman, karena di sini motor ini sebenarnya adalah motor pengaritan dari seorang bapak-bapak yang sudah sangat tua. Pokoknya sama antiknya dengan motor yang satu ini ya teman-teman. Oke, di sini kendalanya untuk motor kampret ini adalah pengapian ataupun sene dari coil busnya itu hilang ya teman-teman, entah kenapa. Oke, langsung saja kita buka dulu untuk bagian businya, karena untuk mengecek pengapian seperti ini harus diengkol ataupun digojreg ya teman-teman. Dan kalian juga pasti tahu ya, untuk mengengkol ataupun ngegojreg motor seperti ini itu sangat berbahaya sekali jika tidak dibuka businya ya teman-teman. Bisa saja mental ataupun nyentang karena keneng kalian sampai getihan. Makanya di sini saya lepas dulu untuk businya dan kita coba engkol. Ternyata memang benar ya teman-teman, di sini senenya ataupun apinya sudah hilang. Entah kemana perginya, seperti Randa yang suka saya omongin ya teman-teman, malah pergi gak tahu kemana, kawin dengan orang lain. Aduh, kampret sekali itu Randa. Oke lah teman-teman, langsung saja kita ke tahap perbaikan. Kita bukarak-bakrek saja ataupun keluarkan saja ya tangkinya yang sudah buruk seperti ini, kita locotin saja. Dan setelah tangkinya terlepas ya teman-teman, di sini saya dibuat cai ataupun olohok bari ngacai. Aduh, ngajenghok sekali. Kenapa di sini ada sendal jepit yang diikatkan ataupun dibengket dirangket di bawah tangkinya? Apakah ini fungsinya sebagai nos? Saya pun tidak tahu ya teman-teman. Paduli bagong. Yang penting di sini kita cek dulu untuk bagian platinanya. Dan setelah saya melakukan pengecekan di sini untuk platinanya sudah hampir habis ya teman-teman, sudah tipis sekali. Tapi karena di bengkel saya tidak punya ya teman-teman untuk pelati jenis motor ini, makanya saya di sini hanya membersihkan dan juga menghamplasnya saja supaya nanti apinya bisa kembali ada. Karena kalau motor seperti ini tuh cukup digesrek-gesrek pakai hamplas itu apinya bisa kembali normal ya teman-teman, tidak seperti ecu ataupun CDI sekali kebakar ataupun hangin sudah dipastikan itu sudah tamat ya teman-teman. Berbeda sekali dengan platina seperti ini. Oke, lanjut saja. Setelah sesi gosrok-gosrok ya teman-teman, ternyata di sini apinya sudah kembali normal, siap untuk kita pasangkan kembali. Dan akhirnya pun setelah kita pasang, motornya sudah hidup dan kembali normal ya teman-teman. Bisa dilihat nah di sini bagi kalian yang ingin tahu ataupun pengen nyaho ya teman-teman, cara kerja platina itu seperti ini. Ada tonjolan yang mengungkit-ngungkit ataupun ngangkat-ngangkat platina hingga membuatnya berdekatan dan menghasilkan arus yang diteruskan ke coil dan juga kondensor hingga akhirnya berakhir di busi ya teman-teman. Seperti itulah kira-kira. Oke lah teman-teman, motor sudah hidup. Langsung saja kita lakukan pengetesan sejauh 100 km untuk memastikan motor bagong ini tidak ngarinuk. Langsung saja kita gaspol ya teman-teman. Dan alhamdulillah di sini motor sudah aman terkendali, menandakan perbaikannya sudah selesai. Tamat.